Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Baik-baik ya semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang pelajaran kita yang ke-6 atau bab 6. Di mana ini kita belajar tentang hidup damai dalam kebersamaan Quran surah Al-Baqarah ayat 256. Untuk itu, marilah kita anak-anakku simak pelajaran selanjutnya. Sebelum kita lanjut, Pak Guru akan menginformasikan tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini anak-anak. Maksudnya tujuan pembelajaran itu apa yang perlu kalian pahami dan yang perlu kalian ketahui di dalam proses belajar mengajar ke depan. Nah, untuk itu Pak Guru bacakan ya. Pada pembelajaran ini Pak Guru harapkan yang pertama kalian itu bisa mampu membaca surah Al-Baqarah ayat 256 dengan tartil. Itu yang pertama. Adapun yang kedua adalah kalian mampu menjelaskan pesan pokok di dalam surah Al-Baqarah ayat 256 ini dengan baik. Nah, untuk itu anak-anak silakan belajar dengan seksama. Pertama-tama kita akan membaca surah Al-Baqarah ayat 256 ini secara Pak Guru bacakan kalian dulu, kalian simak ya. Nanti setelah itu kita akan baca bareng-bareng. Adapun pada pembacaan ini yang difokuskan itu adalah pelafalan huruf hijaiyah, di mana pelafalan tersebut harus sesuai dengan hukum tajwid ya. Nah, itu ya. Oke semuanya simak Pak Guru membacakannya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bil-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Adapun fokus makhraj yang menjadi fokus kita itu adalah semua huruf hijaiyah yang terdapat pada ayat
256 surah Al-Baqarah. Jadi anak-anakku silakan diperhatikan secara seksama satu demi satu huruf-huruf hijaiyah yang terdapat di dalam ayat surah Al-Baqarah tersebut agar apa yang kita pelajari hari ini bisa diaplikasikan atau bisa diterapkan di waktu-waktu yang akan mendatang. Nah, adapun fokus tajwid kita itu adalah semua hukum bacaan yang terdapat juga di dalam ayat 256 surah Al-Baqarah tersebut. Dari awal sampai akhir, apa saja hukum-hukum bacaan tajwid yang terdapat di situ, itu yang akan menjadi fokus kita. Oke. Pak Guru jelaskan sebagian dulu ya yang menjadi hukum tajwid yang mayoritas di dalam ayat tersebut. Itu yang pertama itu adalah matobi'i. Matobi'i. Di mana matobi'i itu artinya anak-anakku semua adalah mat asli yang panjangnya 2 harokat atau dibaca 2 alif. Nah, kenapa dikatakan mat asli? Karena di samping dia asli nanti ada namanya mat far'i. Itu cabang-cabang daripada mat tobi. Oke. Kita lanjut. Adapun tanda-tanda daripada mat tobi ini yaitu ada 3. Yang pertama itu adalah huruf waw. Yang kedua itu adalah huruf alif. Yang ketiga itu adalah huruf ya. Nah, kita mulai dari waw ya tandanya. Waw. Apabila huruf waw mati sebelum dhamma. Berarti dimanapun anak-anakku menemukan huruf waw yang mati sebelum dhamma, maka dibaca panjang. Karena itu dinamakan dengan mat tobi. Yang kedua huruf alif. Tandanya itu adalah huruf alif mati atau sukun sebelum fathah. Maka juga dibaca panjang karena termasuk huruf mat tobi. Yang ketiga itu adalah huruf ya. Tandanya itu adalah apabila huruf ya mati sebelum kasroh atau baris bawah, maka dibaca panjang karena juga mat tobi. Nah, selanjutnya adalah idgham bi gunnah. Idgham artinya, kita artikan dulu ya. Idgham artinya masukkan, bi artinya dengan, gunnah artinya dengung. Apa yang dimasukkan? Nah, sekarang kita bahas. Yang dimasukkan itu adalah suara mim sukun dimasukkan ke dalam huruf setelah. Nah, adapun tandanya itu adalah Pak Guru jelaskan. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf mim atau nun atau waw atau ya. Jumlahnya 4 ya. Ingat, jumlahnya 4. Atau dibaca juga dengan manawaya. Apa? Manawaya. Di lain kata. Cara bacanya itu adalah dimasukkan sambil didengungkan selama 1 alif atau 2 harokat. Nah, Pak Guru contohkan ya. Nah, ini nun sukun bertemu dengan salah satu huruf yang 4 yaitu huruf ya. Mana dia? Pak Guru contohkan. Famaya. Nah, itu suara nunnya dimasukkan ke huruf ya. Famaya. Nah, itu
suara nun itu dimasukkan, makanya suara nun itu tidak kedengaran. Yang kedengaran itu adalah suara huruf ya. Famay yakfur. Itu ya, itu contoh. Nah, begitu juga huruf-huruf yang selanjutnya itu. Oke. Nah, sekarang adalah ikhfa hakiki. Apa arti ikhfa hakiki? Ikhfa hakiki artinya benar-benar samar. Adapun tanjana itu adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf, yaitu huruf ta, sa, jim, dal, zal, ze, sin, shin, shod, dot, to, zo, fa, kof, kaf, maka dibaca samar. Nah, itu ya. Nah, berarti jumlah huruf ikhfa hakiki itu jumlahnya ada 15. Dimanapun kalian menemukan huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang salah satu huruf yang 15 ini, maka kalian harus membaca dengan samar. Karena hukum bacanya itu adalah ikhfa hakiki. Contoh ya. Contoh, kita ambil satu yaitu nun sukun bertemu dengan fa, yang merupakan fa ini adalah huruf ikhfa hakiki. Baca ya. Lam fisoma. Nah, itu lam fiso. Nah, hilang suara nunnya, samar. Walaupun masih terbaca, cuman samar. Lam, itu lam fisoma. Itu contohnya ya. Oke, lanjut ya. Nah, kalau ini anak-anakku nanti Pak Guru putarkan video pembelajaran, di mana di video pembelajaran ini akan menjelaskan satu persatu hukum-hukum bacaan yang terdapat di ayat 256 surah Al-Baqarah tersebut. Ya. Oke, nanti Pak Guru putarkan. Nah, ini terakhir ya. Karena kalian sudah menonton video tadi dari awal, yaitu video penjelasan hukum-hukum bacaan secara detail di video yang sudah Pak Guru putarkan kalian tadi itu, maka sekarang kita akan merefleksi hasil kita belajar. Oke, boleh Pak Guru bertanya? Oke, boleh. Kalau begitu sekarang perhatikan pertanyaan Pak Guru ya, dan catat jawabannya. Oke. Bagaimana kalian dapat membedakan hukum bacaan yang satu dengan yang lainnya? No, perhatikan. Nah, ngumbeke angkun tambe dayang. Hukum bacaan si seki nono kancan si seke lain nono. Nah, itu ya. Yang kedua adalah tuh dicatat tadi jawabannya ya, diuraikan secara detail. Yang kedua adalah apa kesulitan utama dalam membaca ayat tadi? Ambe si paling sulit menurut Pino lapuna, ambe ya. Disebutkan Pak Guru, nanti kita uraikan, jelaskan kenapa dia sulit dan apa solusinya. Oke. Nah, tugas kalian di rumah anak-anakku sekalian itu adalah hafalkan surah Al-Baqarah tersebut dengan bacaan-bacaan tajwid yang benar. Oke, minggu depan Pak Guru akan menyimak kalian satu persatu. Dan insya Allah materi pelajaran kita besok itu adalah pesan-pesan pokok di dalam ayat 256 surah Al-Baqarah. Nah, itu ya anak-anakku sekalian.
Jadi belajar yang giat ya. Jangan malas. Ah, kalau rasa pelajaran kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya, sayang. Semuanya. Nah, kita berharap semoga hal ihwal baik kita selalu mengiringi setiap langkah kita. Jadi jangan lupa ya, sambil belajar harus kita juga mencari ridhonya Allah. Oke, itu ya. Kenapa? Kalau kita belajar tidak mengharapkan ridho Allah, untuk apa kita belajar? Itu akan menjadi sia-sia. Karena segala sesuatu yang kita lakukan itu tujuannya hanya semata-mata hanya untuk mengharapkan ridha Allah. Anak-anakku itu perhatikan ya. Oke, kita tutup dengan sama-sama berdoa dengan surah Al-Ikhlas. Oke, silakan ketua kelas dipimpin.